Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Semoga masih diberi kesehatan untuk mengikuti materi yang selanjutnya. Kalau tadi Bapak sudah mengikuti materi tentang JP, terus alur, dan modul ajar, yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah asesmen pembelajaran. Nah, ntar dulu, saya share dulu. Sudah masuk? Ya. Nah, pada materi kali ini, saya akan memberikan materi tentang asesmen, tapi saya lebih khususkan tentang asesmen formatif. Nah, untuk menggali pemahaman Bapak sekalian, apa sih sebenarnya itu asesmen? Waktu di modul ajar sudah disinggung secara umum apa itu asesmen. Mungkin Bapak-Bapak ada yang bisa mengartikan apa itu asesmen? Pak Dodi? Terima kasih Pak Rafiq. Menurut saya tadi itu asesmen itu penilaian di akhir pembelajaran. Jadi pengganti dari penilaian di K13. Oke. Pak Halil, ada masukan tentang apa itu asesmen? Baik Pak, menurut saya asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi, dalam hal ini rangkaian kemampuan siswa. Jadi penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Mungkin seperti itu Pak. Ya, betul. Baik Bapak-Bapak, apa yang disampaikan Pak Dodi, Pak Holil, itu sudah benar. Apa itu tentang asesmen? Nah, asesmen itu kalau dulu itu disebut dengan penilaian, karena ini sudah berubah, kita perubahan nama tentang asesmen. Nah, apa asesmen itu? Asesmen ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lanjut, mengapa proses asesmen penting? Proses asesmen itu penting karena untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Berarti itu asesmen itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran itu dapat ditingkatkan selama pembelajaran berlangsung atau dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan umpan balik pada peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Berarti asesmen itu diberikan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan belajar yang dialami peserta didik atau kemajuan yang didapat oleh peserta didik. Yang terakhir, asesmen merupakan umpan balik bagi guru dalam memberikan metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Asesmen pembelajaran dikategorikan dalam 3 jenis diantaranya, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, dinamakan asesmen diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran, yaitu asesmen formatif, dan asesmen pada akhir pembelajaran, yaitu asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen for learning adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat
menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Asesmen formatif melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pelajaran berlangsung. Berarti asesmen ini melibatkan guru dan peserta didik. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Asesmen formatif merupakan kegiatan dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung yang merupakan bagian dari praktik keseharian pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar di kelas. Itu asesmen formatif. Terus selanjutnya, asesmen formatif yang dilakukan pendidik tidak hanya menilai untuk pembelajaran. Asesmen for learning akan tetapi juga menilai sebagai pembelajaran, asesmen as learning. Penilaian sebagai pembelajaran yaitu proses penilaian yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar. Misalnya dalam bentuk penilaian diri atau penilaian antar teman. Lanjut, tujuan asesmen formatif. Ini tujuannya. Yang pertama, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tidak hanya untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Berarti asesmen formatif ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk yang selanjutnya. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, pendidik dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Tujuan yang kelima, penilaian formatif melibatkan proses mencari dan menginterpretasikan bukti-bukti yang digunakan peserta didik dan guru untuk memutuskan posisi peserta didik dalam pembelajarnya. Kemana peserta didik perlu melangkah dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Lanjut, manfaat asesmen formatif untuk guru. Yang pertama itu mengawasi pembelajaran murid. Yang dua, memastikan perkembangan murid. Dan yang tiga, mengecek pemahaman murid. Manfaat asesmen formatif untuk murid itu sendiri adalah untuk mengevaluasi pembelajarannya sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Nah, ini adalah gambar penekanan pada asesmen formatif. Kalau yang pada saat ini, assessment of learning, itu lebih paling dominan dilakukan oleh guru ketimbang assessment for learning dan assessment as learning. Tapi pada harapan kurikulum yang baru sekarang, itu kebalikannya, adalah mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning ketimbang assessment of learning. Nah, bentuk assessment yang bisa kita lakukan, yaitu adalah sikap dalam profil belajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Ada asesmen performa berupa presentasi, drama, pemeran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Yang terakhir adalah asesmen tertulis berorientasi objektif yang berupa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Nah, ini perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu dilakukan saat pembelajaran, kalau penilaian sumatif itu dilakukan di akhir pelajaran. Terus yang kedua, kalau asesmen formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit pembelajaran, kalau yang penilaian sumatif itu bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Berarti dalam satu
unit pembelajaran itu diadakan penilaian sumatif. Itu tujuannya. Terus yang ketiga, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran. Kalau yang penilaian sumatif itu hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Berarti kalau penilaian formatif itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Kalau yang sumatif itu merupakan bukti hasil bahwa peserta didik menguasai apa enggak. Terus penilaian sumatif yang keempat, berbedanya hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Kalau penilaian sumatif itu digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tinggal kelas dan lulus tidak lulus. Nah, sebelum menarik kesimpulan dari pertemuan ini, adakah pertanyaan atau yang belum dipahami oleh Bapak-Bapak sekalian? Monggo silakan. Maaf Pak Raufik. Ya. Pertanyaan saya Pak Raufik berkaitan dengan asesmen. Ya, apakah boleh apabila asesmen itu yang ada format yang ada formatnya itu memodifikasi, setiap guru itu memodifikasi format dari asesmen yang sudah dijelaskan dengan Pak Raufik. Misalnya modifikasinya itu ditambahi atau dikurangi Pak Raufik, dengan tanpa melihat tentang bagaimana merubah dari format dari yang keseluruhan asesmen itu. Terima kasih Pak Raufik. Baik Pak Dodi, asesmen ini kita bisa mengubah atau menambah sesuai dengan keinginan kita tanpa merubah format yang sudah ada. Kita mau menambahkan apa tentang asesmen yang akan kita lakukan, itu terserah kita. Intinya itu asesmen itu dipasrahkan pada kita sendiri untuk mengetahui capaian pembelajaran kita itu. Mungkin ada yang lain? Cukup Pak. Ya, cukup. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kali ini. Yang pertama itu, bahwa kurikulum ini lebih mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning, yaitu assessment formatif dan assessment sumatif. Yang kedua, assessment ini menitik beratkan pada proses daripada hasil. Intinya itu, kita itu menitik beratkan pada hasil. Kalau dulu kita hasilnya, sekarang pada prosesnya, baru pada hasil. Yang ketiga, guru memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Karena apa? Intinya itu asesmen formatif ini untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran kita berhasil apa enggak. Makanya itu proporsi yang lebih besar diberikan pada asesmen formatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi asesmen formatif kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.